Halo, di video kali ini saya akan membahas tentang persepsi yang salah mengenai kamera stabilizer, khususnya kamera stabilizer yang manual seperti yang saya pegang ini, Fojadu stabilizer. Nah, untuk latar belakang, saya cerita sedikit ya teman-teman ya. Beberapa waktu lalu saya pasang iklan di Facebook Ads, iklan untuk Fojadu stabilizer. Nah, saya pasang iklan video waktu itu. Nah, waktu itu responnya cukup banyak, cukup variatif. Banyak yang merespon positif, tapi ada juga beberapa yang responnya negatif. Ada yang komentar, saya udah pakai produk ini tapi hasilnya goyang. Saya udah coba produk ini tapi susah disetting. Nah, dari respon-respon itu saya jadi berpikir, kenapa ya bisa seperti itu? Padahal sejak tahun 2019 akhir itu sudah ditetapkan, kita ini sudah melakukan quality control yang cukup ketat. Jadi setiap ada order yang masuk, sebelum Fojadu stabilizer ini dikirimkan, kita pasti akan cek satu persatu. Jadi satu persatu unit itu akan dilakukan uji coba balance setting. Jadi hanya unit yang memang sudah lolos quality control, sudah bisa dilakukan balance setting dengan baik, sudah di shake test dan sudah bisa dilihat hasilnya itu baik, baru barang itu akan dikirimkan. Setelah saya bertemu dengan beberapa teman, berdiskusi, ya kita sampai pada ke suatu kesimpulan bahwa sebetulnya yang mendasari respon-respon tersebut itu adalah ketidaktahuan, atau para pembeli dan calon pembeli ini punya persepsi yang salah atau ketidaktahuan mengenai kamera stabilizer. Apa itu? Nah, bisa saya simpulkan bahwa respon-respon negatif itu timbul pada dasarnya karena pembeli itu menganggap atau beranggapan bahwa kamera stabilizer manual seperti ini adalah alat yang plug and play. Apa maksudnya plug and play? Jadi mereka kebanyakan berasumsi bahwa dengan alat ini mereka tinggal pasang kamera, tinggal record video, hasilnya pasti balance, seimbang, dan hasil videonya pasti bagus. Nah, saya rasa respon negatif itu muncul karena banyak pembeli yang tidak tahu, punya ketidaktahuan dan memiliki persepsi yang salah tentang plug and play itu. Jadi mereka beranggapan bahwa kamera stabilizer itu adalah alat yang plug and play, jadi tinggal pasang kameranya dan mereka pasti bisa pakai dan hasil videonya pasti bagus. Padahal pada kenyataannya tidak seperti itu. Oke, sekarang di video kali ini saya akan coba bahas satu persatu supaya untuk mengurangi kesalahan persepsi yang seperti ini. Karena dalam penggunaan kamera stabilizer ada beberapa hal-hal penting yang harus kita ketahui. Kita bahas satu-satu ya. Hal pertama yang perlu diketahui tentang kamera stabilizer ini yaitu bahwa kamera stabilizer manual seperti Fojadu stabilizer ini sebelum digunakan harus dilakukan balance setting terlebih dahulu. Jadi untuk bisa nyaman digunakan dan bisa menghasilkan hasil video yang bagus, benar-benar bebas guncangan, kamera stabilizer ini harus dilakukan balance setting sesuai dengan media yang digunakan untuk merekam. Nah, kebetulan Fojadu stabilizer ini bisa digunakan untuk smartphone, mirrorless, camcorder, ataupun kamera DSLR yang punya bobot berat. Nah, jadi ya untuk setiap media tersebut settingnya sudah tentu pasti berbeda. Mulai dari jumlah keping beban yang harus digunakan, posisi dari kamera plate, hingga panjangnya tiang extension yang harus disetting. Nah, untuk itu teman-teman bisa lihat di video saya yang lain tentang tutorial bagaimana melakukan balance setting Fojadu stabilizer. Jadi ingat ya teman-teman, yang pertama harus diperhatikan bahwa kamera stabilizer manual seperti ini harus dilakukan balance setting sebelum bisa digunakan dengan baik. Oke, yang kedua yang harus kita ketahui supaya kita tidak memiliki persepsi yang salah tentang kamera stabilizer. Yang perlu kita ketahui yaitu bahwa
untuk bisa menghasilkan video yang bagus, yang baik, yang bebas guncangan dengan kamera stabilizer, kita perlu tahu bahwa kita juga perlu memiliki teknik penggunaan yang tepat supaya hasilnya bisa maksimal. Jadi balance setting yang bagus dan sempurna itu tidak serta-merta menjamin bahwa hasil video kita akan bisa bagus dan perfect. Hal-hal tersebut perlu ditunjang dengan teknik penggunaan yang tepat. Nah, doain aja teman-teman ya supaya saya bisa punya waktu, karena kita belum sempat bikin gimana teknik penggunaan yang tepat. Tapi perlu teman-teman ketahui bahwa teknik penggunaan yang tepat sangat penting supaya hasil video yang kita rekam juga bisa maksimal dan benar-benar bebas guncangan. Jadi ingat ya teman-teman, kita sudah tahu dua hal, bahwa untuk bisa menghasilkan video yang bagus, bebas guncangan dengan kamera stabilizer, yang pertama kita perlu melakukan balance setting sebelum kita menggunakan kamera stabilizer. Dan yang kedua, kamera stabilizer yang sudah benar-benar balance dan benar-benar bisa nyaman digunakan harus digunakan dengan teknik penggunaan yang tepat. Hal berikutnya yang perlu diketahui dan dipahami yaitu bahwa dalam menggunakan kamera stabilizer kita ini perlu berlatih. Jadi nggak ada yang namanya ya teman-teman ya, kita beli alat ini, kita pasang kamera, kita langsung bisa bikin video yang keren. Nggak ada hal seperti itu. Jadi apalagi kita menggunakan kamera stabilizer manual seperti ini. Jadi teman-teman perlu berlatih untuk bisa menggunakan alat ini dengan baik. Susah nggak? Banyak yang tanya, susah nggak pakai kamera stabilizer manual seperti ini? Kalau saya bilang sih ya nggak ada susahnya sama sekali. Kalau teman-teman mungkin tanya apa sih analogi yang paling mirip dengan cara latihan menguasai kamera stabilizer ini, mungkin ya kalau saya bisa bilang ya mungkin latihannya hampir sama seperti latihan kita belajar naik sepeda. Awalnya susah tapi lama-kelamaan akan bisa. Dan saya rasa banyak orang bisa naik sepeda. Jadi saya juga cukup yakin bahwa hampir semua orang pasti bisa pakai alat ini, pakai kamera stabilizer manual seperti ini. Cuman mungkin yang membedakan waktu belajarnya mungkin akan berbeda bagi tiap-tiap orang. Saya pribadi dulu sendiri untuk bisa belajar menggunakan alat ini saya perlu 5 hari saya latihan untuk bisa pakai alat ini dengan baik. Tapi itu nggak bisa dijadikan patokan teman-teman. Mungkin ada yang lebih jago, bisa lebih singkat dari saya belajarnya, atau mungkin bisa lebih lama sedikit. Kalau nggak salah waktu itu ada kok pembeli yang datang ke tempat saya pingin belajar, langsung saya ajar di tempat, dia coba nggak sampai setengah jam dia udah bisa pakai alat ini. Ya maka itu teman-teman, saya nggak bisa jadikan patokan seberapa gampang atau susah atau seberapa cepat atau lama orang bisa belajar. Ya itu tergantung kita sendiri. Oke teman-teman, semoga video saya ini bisa menambah wawasan dan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video saya berikutnya.